Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Agung dan juga Astos dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ramadan. Pada saat ini akan memberikan eh, video untuk cara modul time off UDU 16. Nah, untuk pada lab ini prosesnya untuk melakukan proses time off atau leave atau cuti pada UDU 16 SOL. Pada kasus ini mencoba untuk menunjukkan bagaimana seorang employee, manajer, dan ketua divisi melakukan proses suatu time off atau cuti. Nah, untuk pertama yang harus dilakukan adalah menginstall modul time off itu terlebih dahulu. Bisa dilihat dengan menggunakan login terlebih dahulu dengan menggunakan user administrator. Kita bisa mengecek pada menu apps dan mencari modul yang bernama time off. Bisa dicari dengan menggunakan keyword time off. Setelah itu, ketika sudah pada lab ini ada data employee, user, department, job position baru yang perlu ditambahkan. Nah, ini bisa dilihat ini kurang lebih mirip seperti di lab-lab sebelumnya dengan mengimport data melalui import records. Pada pertama yang melakukan import user terlebih dahulu, terus bisa dicek dengan mengecek tes. Jika sudah everything is invalid, itu berarti datanya oke dan bisa diimport. Selanjutnya ada mengimport data dari departemen dengan tes lagi sama seperti tadi, dan juga job positions bisa juga, dan juga selanjutnya terakhir ini bisa mengedit user dari presiden direktur yang bernama Dirga. Nah, pada tutorial ini perlu mengatur beberapa akses dari beberapa user dengan menggunakan admin lagi. Yang diberikan akses dari modul time off adalah manager HR, kepala divisi, dan juga user yang dipakai oleh tiap mahasiswa, dan itu adalah yang saya lakukan adalah dengan menggunakan A-nya. Lalu manajer HR yang akan mendapatkan akses modul time off administrator. Bisa dilihat di bawah sini. Terus juga sebagai senior accountant Atala mendapatkan time off officer manage all requests, dan A-nya tidak sama sekali tidak mempunyai role pada uh, modul time off sama sekali. Nah, selanjutnya untuk melakukan suatu time off, nah pada U16 akan memiliki nama list di webnya. Untuk melakukan tutorial ini perlu login sebagai manager HR HANA untuk membuat konfigurasi beberapa time off types baru, cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Yang bisa dilihat, cara membuatnya adalah dengan mengklik configuration, lalu time of types. Di situ kita bisa menginput time of types baru, yaitu cuti tahunan seperti ini, dengan beberapa kategori dan juga field yang bisa diisi. Terus lalu ada juga cuti sakit, dan yang terakhir ada cuti bersalin. Selanjutnya ada allocation. Sebagai manajer HR, Hana membuat suatu allocation cuti agar employee dapat melakukan cuti jika ada keperluan. Nah, allocation yang akan ditambahkan adalah cuti tahunan. Bisa di sini nanti ada allocation di uh, di menunya, lalu bisa menambahkan cuti tahunan. Nah, ini bisa dikasih tahu durasinya berapa hari yang bisa diberikan oleh manajer HR tersebut. Selanjutnya ada skenario pengajuan cuti dari user yang didapatkan. Nah, dengan yang saya punya adalah A-nya, kebetulan sebagai wanita juga, jadi bisa mengajukan cuti bersalin. Nah, ketika sudah login sebagai A-nya, pengaju bisa mengajukan allocation cuti bersalin sebanyak 66 hari. Contohnya seperti ini. Lalu yang memiliki wewenang untuk menyetujui allocation tersebut adalah tentu manajer HR, yang dimana kita harus login lagi sebagai manajer HR. Lalu ada notifikasi tambahan. Lalu bahwa ada request time of allocation dari A-nya. Setelah disetujui oleh Hana, A-nya dapat mengecek di dashboard modul lalu dan melihat jumlah hari yang berhasil disetujui. Jadi bisa dilihat telah bertambahnya ada cuti bersalin sebanyak 66 hari sesuai dengan request dari A-nya. Lalu ada lagi skenario dari cuti tersebut. Dengan menggunakan user A-nya, dapat mengajukan beberapa time off atau cuti. Nah, pada ini ada skenario yang dari lab itu sendiri. Pertama, mengajukan cuti bersalin. Yang bisa dilihat di sini bahwa A-nya mengajukan cuti, yaitu dengan ya durasinya 60 hari. Nah, lalu juga A-nya request ada cuti tahunan. Nah, jika kasusnya adalah long weekend, durasinya 2 hari. Terakhir ada juga pengajuan cuti sakit. Bisa dilihat 5 hari jika ada mau mengajukan suatu cuti sakit. Nah, yang memiliki wewenang untuk menyetujui pengajuan itu adalah Hana. Pertama adalah dari kepala divisi juga, yaitu Atala.
Nah, selanjutnya login menggunakan user Atala dapat mengecek pengajuan-pengajuan yang menunggu untuk di-approve. Pada kasus ini, cuti yang akan di-approve hanya cuti bersalin dan cuti tahunan. Cuti sakit akan ditolak. Jadi bisa dilihat di sini dengan Atala yang pertama kali untuk approve pertama gitu. Jadi bisa dilihat ada A-nya, merequest 3 cuti. Nah, untuk di lab ini kita hanya mengapprove cuti tahunan dan cuti bersalin. Cuti sakitnya akan di-reviews. Setelah itu bisa dilihat ini jika sudah di approve akan menunggu statusnya berubah jadi second approval. Nah, second approval ini yang akan dilakukan oleh Hana selanjutnya. Ya, bisa dilihat dari sini telah approve cuti-cuti yang disetujui, pengajuan tersebut masih membutuhkan persetujuan dari wewenang manajer HR yaitu Hana. Nah, dengan login dengan menjadi Hana, kita bisa lihat di time of lagi di leaves dan bisa memvalidate, bisa mengapprove cuti-cuti yang diminta oleh Hana. Yang dimanfaatkannya dan dimanage oleh Hana. Nah, jika kedua cuti disetujui, manajer HR dan juga kepala divisi dapat melihat laporan dari status cuti employee. Bisa dilihat di bagian reporting di atas ini dan melihat ada berapa cuti yang dikasih gitu. Jadi, cuti bersalin ya totalnya 66. Terus juga ada cuti sakit dan juga cuti tahunan yang bisa dipotong terlihatnya nanti. Terakhir user hanya dapat mengecek jumlah sisanya. Nah, ini yang bisa dilihat jika hanya merequest tadi cuti bersalin sebanyak 60 hari, makanya yang tadinya 66 bisa jadi tinggal 6 dan juga cuti tahunan yang karena di approve menggunakan 2 hari untuk cuti tahunan, jadi terpotong sekarang menjadi 10. Setelah itu ada beberapa pertanyaan dari lab-lab. Jelaskan apa saja perbedaan peran dari user dan manager pada modul time off. Nah, ini ada beberapa penjabaran yaitu biasanya basically peran user, karyawan bertanggung jawab mengajukan cuti atau izin secara mandiri dengan menentukan jenis, tanggal, dan durasi. Sudah dapat melihat sisa saldo cuti mereka termasuk kuota tahunan. Selain itu, karyawan memiliki proses untuk memantau status pengajuan cuti apakah masih dalam proses sudah setuju atau ditolak. Peran manajer tentunya untuk menyetujui atau menolak permintaan cuti karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Memastikan alokasi staf tetap mencukupi dengan menggunakan kalender cuti tim dan melakukan penyesuaian atau validasi data cuti jika diperlukan, terutama dalam kasus kesalahan pengajuan. Lalu ada lakukan eksplorasi sedikit dari tipe-tipe approval. Nah, single approval artinya hanya memerlukan persetujuan dari satu pihak. Nah, multi approval itu bisa melibatkan dua atau lebih banyak. Contohnya seperti yang tadi dibutuhkan Atala dan Hana untuk menyetujui suatu allocation cuti, dan no approval tentunya tidak perlu ada persetujuan untuk cuti itu sendiri. Refleksinya ada beberapa struktur roles pada eh, pengerjaan dalam modul cuti ini yang membedakan peran karyawan dan manajer yang terlihat jelas. Karyawan bertugas mengajukan dan juga manajer bertanggung jawab untuk menyetujui, menolak, atau memastikan pengajuan cuti tidak mengganggu operasional tim. Lalu ada mengenal beberapa tipe cuti. Kurang lebih bisa lagi menambah yang tadinya cuma cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Bisa jadi dalam suatu perusahaan ada cuti yang lain atau mungkin ada cuti yang lebih spesifik. Lalu memahami proses persetujuan cuti. Nah, ini juga sangat jelas bahwa kita melihat sendiri bagaimana caranya untuk membuat cuti-cuti itu sendiri dan juga bagaimana cara merequest dari cuti itu. Terakhir ada monitoring, bisa dilihat tadi ada reporting di mana sebagai manajer HR bisa melihat apakah eh, cukup menyediakan data yang lengkap status cuti karyawan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata saya. Selamat malam.